Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cili Atika dari kelas 3B Ekonomi Syariah ingin menjelaskan tentang filsafat ekonomi dan filsafat ekonomi untuk memenuhi tugas akhir semester 3 ini dengan mata kuliah filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari kata Yunani, dari kata philen dan philo yang berarti cinta, dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat ialah cinta akan kebijaksanaan. Pengertian filsafat ekonomi menurut bahasa Yunani yakni oikonomia, kata oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Yang kedua, menurut Keynes, ilmu ekonomi itu merupakan suatu teknik berpikir yang memiliki kegunaan untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungan. Yang ketiga, menurut ekonomi, meliputi filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, bahasa dan sastra, dan kemegahan pembangunan fisik. Pengertian filsafat ekonomi adalah interdisiplin ilmu ekonomi yang berkutat pada pengkajian teori ekonomi, yakni metodologi ekonomi berupa penilaian terhadap hasil intuisi proses ekonomi serta etika dalam proses ekonomi. Pengkajian atau pembelajaran konseptual terhadap metodologi dan teori ekonomi akan membawa ahli ekonomi memahami suatu aktivitas atau fenomena ekonomi tersebut dan kemudian memodelkannya. Selain itu, etika dalam filsafat ekonomi merupakan bahasan yang tidak kalah penting. Ekonomi merupakan ilmu yang melibatkan aktivitas dan karakter dari manusia tersebut. Di sini ada tokoh filsafat ekonomi Adam Smith dari tahun 1723 sampai 1790 yang dijuluki dengan Bapak Ekonomi Dunia atau The Will of Nation. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku upaya manusia untuk mengatur sedemikian rupa sumber daya yang ada dan terbatas sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Teori ekonomi klasik nilai, value, kekayaan, welfare, dan utilitas atau utility. Yang kedua ada dari John Maynard Keynes dari tahun 1883 sampai dengan 1946 yang dijuluki dengan Bapak Teori Ekonomi atau The General Theory of Employment, Interest, dan Money, menawarkan suatu gagasan mengenai teori permintaan dan penawaran dalam hubungannya dengan hasil produksi atau output. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka roda perekonomian atau seluruh kegiatan produksi harus diperlambat atau diturunkan agar sistem ekonomi dapat dikembalikan seimbang pada suatu tingkatan yang berada di bawah penggunaan tenaga kerja yang optimum. Ada objek formal dan materi ekonomi. Objek material ilmu ekonomi atau inti permasalahan ilmu ekonomi berupa kelangkaan, yaitu bagaimana manusia melakukan tindakan pemilihan atas berbagai keterbatasan dalam sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas baik dalam hal produksi maupun konsumsinya. Yang kedua ada objek formal ilmu ekonomi. Ialah aspek kebutuhan material manusia dalam konteks sosialnya. Ekonomi berpusat pada penggunaan sumber dan benda ekonomi secara lebih efektif dan efisien berdasarkan kalkulasi yang bertanggung jawab, umpamanya pola konsumsi masyarakat. Yang kedua itu ada macam-macam ilmu ekonomi. Yang pertama ada ontologi, yaitu hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya, sedangkan pemenuhan kebutuhan spiritual tidak termasuk dalam lingkup ekonomi. Yang kedua itu ada epistemologi. Ilmu ekonomi dimulai dari pemikiran tentang persoalan ekonomi, telah dipikirkan oleh Aristoteles pada tahun 300 sebelum Masehi dengan menulis tentang harga, nilai, pasar, keuangan negara, efisien tenaga kerja, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada aksiologi, peranan ilmu ekonomi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan aspek aksiologi ilmu ekonomi seperti masalah pengangguran, tanggung jawab, sosial perusahaan, peningkatan mutu, dan taraf kehidupannya. Jadi kesimpulannya dalam
materi yang saya jelaskan ini, kurang lebih filsafat ekonomi itu merupakan dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat yang ada, dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalkan tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, dan pembangunan ekonomi. Demikian penjelasan dari saya tentang filsafat ekonomi dan filsafat ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.